Santapan Harian Jumat 4 November 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasalnya yang keempat, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-20. Namun kita akan membacanya pada ayat yang ketiga hingga ayatnya yang ke-10. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuntunlah kami ya Bapa di dalam perenungan firman-Mu saat ini. Di dalam cinta Putra-Mu Yesus Kristus kami berserah. Amin. Ulangan 4 ayat 3-10. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memusnahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengarkan segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Sahabat Santapan Harian, Tuhan Allah satu-satunya di dunia memilih Israel untuk menjadi satu-satunya harta kesayangannya, dan Ia memiliki relasi yang istimewa dengan Israel. Musa mengerti sekali keunikan relasi Tuhan dengan umatnya. Musa berkata, sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini,
yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Namun, dalam relasi istimewa itu ada tanggung jawabnya. Oleh karena itu, Musa melanjutkan dengan menyatakan bahwa umat harus waspada dan berhati-hati supaya tidak melupakan segala ketetapan dan peraturan yang telah Tuhan ajarkan, tetapi melakukannya di negeri kemana mereka pergi untuk menduduki. Israel mendapat hak istimewa sebagai satu-satunya bangsa yang merupakan umat Tuhan. Dengan adanya hak istimewa itu, ada tuntutan tanggung jawab yang lebih besar. Semua manusia akan dihakimi karena Allah sudah menyatakan apa yang perlu mereka ketahui tentang Allah. Pernyataan akan kebenaran Allah kepada manusia itu kita sebut dengan wahyu umum. Mereka yang bukan umat Allah akan dihakimi berdasarkan wahyu umum yang telah Allah nyatakan kepada mereka. Namun, seringkali kebenaran itu dilupakan oleh manusia. Perlu kita ketahui bahwa umat Tuhan bukan hanya diberi wahyu umum, tetapi juga peraturan dan ketetapannya yang disebut dengan wahyu khusus. Karena itu, umat akan dituntut dengan standar lebih tinggi, yaitu wahyu khusus itu. Pada akhirnya, standar penghakiman untuk setiap orang akan berbeda. Mereka yang diberi anugerah yang lebih banyak akan dihakimi dengan standar yang lebih tinggi. Karena itulah, kita jangan hanya senang dengan hak istimewa kita sebagai umat Allah. Kita juga harus sadar bahwa sebagai umat Allah, kita dituntut lebih. Untuk itu, marilah kita berupaya hidup lebih kudus. Mari kita berdoa. Kami senang sekali menjadi anggota keluarga-Mu ya Allah. Tolonglah kami untuk mengisi tempat dan peranan kami dengan baik, agar kami dapat hidup berdasarkan firman-Mu serta bertumbuh dan menolong orang lain untuk lebih mengenal-Mu. Dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin.